waktunya. Saya ucapkan terima kasih kepada Mr. dan Mrs. Go. Terima kasih. Terima kasih juga untuk upline saya yang ada di Jogja, yaitu sponsor saya Pak Andri dan Bu Sofi, Bu Vita, Bu Misna, Pak Jo dan Pak Andi. Terima kasih atas supportnya untuk saya. Saya senang sekali karena Pak Jo itu termasuk upline yang sangat kritis, ya, sangat kritis dan sangat perhatian. Waktu beberapa kali ke Jogja, saya ingat sekali kata-kata Pak Jo, Tuhan itu baik, semua orang itu bisa sukses, dan berkatnya itu dicurahkan banyak. Tetapi kita harus siap dengan wadah atau tempatnya. Kalau kita tidak mempersiapkan tempatnya, maka berkat itu nggak akan ada buat kita. Itu saya tangkap sekali. Dan jujur, saya jalan di KK itu setelah pandemi. Dan saya hanya iseng-iseng saja. Tetapi iseng-iseng Turki pernah dapat Bangkok 5 tiket. Dan puji Tuhan, KK sangat baik banget. Karena waktu itu saya butuh biaya kuliah anak saya. Dan bisa diuangkan itu turun sekitar 30 juta. Ya, luar biasa ya KK. Oke. Terus kemudian kita juga dapat tiket Singapura, tiket Bangkok lagi. Dan hari ini saya bersyukur karena saya sudah dapat 2 tiket Malaysia lewat Vitsol. Nah, waktu Vitsol itu hadir, ini menurut saya momen yang sangat luar biasa. Kebetulan waktu saya umur 9 tahun itu mama saya meninggal karena kanker otak. Waktu itu sebenarnya keluarga kami termasuk keluarga yang berada, tetapi karena biaya pengobatannya mahal, akhirnya kami jatuh miskin. Dan akhirnya di rumah sakit itu tidak bisa menerima mama saya dan harus dikembalikan karena tidak bisa berbayar. Waktu mama saya meninggal, saya langsung bilang kepada diri saya sendiri dan saya bilang ke mama, saya mau jadi anak yang pintar, saya mau jadi dokter. Tapi ternyata semuanya itu hanya harapan, ya. Saya nggak bisa jadi dokter karena saya nggak punya duit untuk sekolah jadi dokter. Tetapi puji Tuhan, saya bersyukur Tuhan mendengarkan doa saya. Saya bukan dokter, tetapi banyak orang memanggil saya Bu Dokter. Ya. Sebelum Vitsol muncul, banyak sekali pasien kanker itu sembuh karena Niwana SOD. Jadi kalau di kantor Jogja itu, saya termasuk omset Niwana SOD itu paling banyak. Dan luar biasanya, saya waktu itu belum bisa beli Niwana SOD, tapi saya sudah bisa menjual banyak. Karena saya selalu yakin kalau ini baik, meskipun saya belum seharusnya 3P ya, pakai percaya promosi, tapi belum pakai saya sudah percaya dan saya promosi. Dan ternyata banyak sekali, karena kebetulan saya punya komunitas pengusaha di Jogja itu, banyak pengusaha yang sakit kalau nggak kepengen ke Singapura, tapi mereka akhirnya mencari saya, hanya mencari Niwana SOD. Ya, oke. Itu sekilas saja dan sekarang saya ingin testimoni sedikit tentang Vitsol. Begitu Vitsol itu di launching, diumumkan bahwa akan ada nutrisi yang bagus namanya Vitsol waktu itu. Nah, banyak teman-teman yang ada di tempat ini tanya, kok kamu bisa cepat? Ya, karena saya pertama kali langsung percaya. Sebelum saya membuktikan, saya mencari. Banyak di antara kita yang dikejar-kejar upline, dikejar-kejar untuk meeting, untuk apa ya, disupport, dimotivasi. Tapi saya memotivasi diri saya sendiri. Saya tanya ke Pak Jo, saya tanya ke Bu Vita. Bahkan saya juga nggak ikut seminarnya tentang Vitsol, tapi saya tanya terus apa keunggulannya, apa kehebatannya. Dan ternyata berarti ini saya sudah siap ya, karena saya siap. Maka Tuhan sangat sayang dengan orang yang sudah siap, langsung dicurahkan. Nah, kebetulan pada tanggal 15 April itu saya mulai siap tentang Vitsol, dan pembeli saya itu langsung yang satu tiket 18 orang itu bukan orang yang saya kenal, semuanya saya nggak kenal. Kebetulan saya juga gaptek, saya tidak tahu tentang IG, tentang TikTok, saya hanya punyanya Facebook dan WA. Karena saya siap ya, maka Tuhan baik. Saya hanya pasang WA story, semuanya yang di-share oleh
apren tentang testimoni saya pasang di WA story, dan ternyata beberapa teman saya itu melihat WA saya, tetapi teman saya tidak beli. Yang beli siapa? Oleh teman saya itu di-share ke orang lain yang membutuhkan mungkin. Akhirnya orang itu nomor saya menghubungi saya. Begitu saya dihubungi ya sudah langsung saya telepon, saya jelaskan panjang lebar tentang kita, dan ternyata closing. Nah, waktu mau berangkat ke sini saya bilang ke Pak Jo, saya mau sebelum berangkat ke Chongqing saya 2 tiket. Dan ternyata waktu itu tiket yang kedua baru 10. Nah, tapi ternyata ya tadi Pak Jo ini ibaratnya kalau orang tua yang sangat baik dan perhatian ya. Tepuk tangan dong untuk Pak Jo. Ya, support terus. Ya akhirnya kira-kira 2 atau 3 hari yang lalu masih kurang 2. Jadi saya di sini itu Pak Jo bilang, Bu Mega tapi harus happy ya, jangan kerja. Iya Pak, saya pasti happy. Saya juga happy kok. Saya juga foto-foto, juga senang, juga ketawa-tawa. Tapi saya tetap melakukan fokus saya adalah tiket kedua. Karena saya lihat ya di sini pasangan yang luar biasa, Bu Pinkan dan suaminya itu kemana-mana berdoa juga pengen berdua dengan suami saya. Ya. Dan malam itu saya berjanji ke diri saya, kira-kira tadi malam yang lalu, kalau saya belum gol waktu itu jam 16, belum gol saya nggak akan tidur. Nah, terus saya pura-pura untuk ngepus diri saya bilang ke Pak Jo, yes Pak Jo, aku udah closing. Pak Jo, ya selamat ya. Padahal itu belum loh Pak Jo, maaf ya Pak, saya berdusta. Tapi itu berdusta yang baik karena kan kalau sudah merasa bisa dan merasa memiliki kan akan diberikan kan oleh Tuhan. Jadi saya sudah merasa gitu ya. Terus saya hubungi orang yang pernah beli pisau dan orang itu nggak saya kenal. Nah kebetulan orang itu ternyata mau beli pisau karena dia mau berangkat ke Chongqing bersama dengan teman-temannya supaya dia kuat. Umurnya udah 77 tahun. Dan ternyata berkat pisau 1 minggu orang itu tanggal 10 pulang ke Indonesia, saya tanggal 9 ke sini. Dan dia mengatakan, wah hebat banget itu pisaumu. Semua teman-teman saya itu naik turun tangga nggak kuat, saya kuat gitu. Tapi ibu itu juga beli BMC karena saya kasih ini macam-macam sharing. Nah, terus saya bilang, Bu, kayaknya pisaunya udah habis. Ini kalau ibu mau beli nanti ada promonya itu nanti bisa tebus murah kalung, harganya 680. Dengan beli 2 pisau, tapi harus beli 2. Karena kebetulan saya kan 2 ya. Dan ternyata puji Tuhan saya bersyukur ibu itu langsung bilang, oke, saya beli 2 pisau, yang satu dikirim ke Bali, yang satu di Jawa Barat. Maaf ya orang Jawa Barat, saya nggak kenal dengan ibu ini. Sampai detik ini pun saya juga belum pernah melihat wajahnya secara langsung. Dan saya bisa closing ya. Berarti kita bisa closing ya dengan orang-orang yang kita kenal. Kalau kita siap, karena kita nggak siap maka kita nggak akan diberi berkat. Ya, oke. Kalau testimoni banyak banget. Kemarin ada yang kanker payudara, begitu minum pisau hari ini jam 3, besok pagi jam 4 langsung pendarahan. Semua yang ada di sini, saya ada foto-fotonya semua, tapi nggak saya share ya. Nanti kalau mau lihat boleh di handphone saya ada semua. Darahnya berceceran banyak, terus kemudian saya udah ngerti ini kalau kanker payudara pasti nanti akan keluar. Dia udah tak tinggalin tes, sama dia tak suruh beli BMC. Jadi begitu dia minum respon sakit kan, cukup gitu kan. Untuk menghilangkan rasa itu saya suruh kasih BMC. Jadi BMC bisa dijual bersama pisau ya untuk mengatasi healing. Sebab kadang kita healing sakit di sini cukup di mana itu langsung di BMC. Nah yang kanker payudara itu langsung di BMC, cukup-cukupnya berkurang pendarahan. Hari kedua banyak gumpalan ini keluar. Nah untuk yang kanker payudara, untuk CE-nya saya tambahin, jadi sekali minum 5 sendok. Kalau CE-nya tetap 1 sendok. Nah, testimoni saya banyak juga karena ada juga yang gagal ginjal stadium 4, sudah pasang ring jantung 3, sudah cuci darah seminggu 2 kali, itu juga ada. Jadi kalau untuk kanker jantung itu lebih mudah minum pisau, tapi kalau untuk gagal ginjal itu agak sulit karena kan dia harus ada takaran airnya, gitu ya. Jadi begitu dahsyat dan hebatnya pisau ya. Jadi kalau kita tidak bisa menjual itu namanya kebangetan ya. Apa itu bahasa Indonesia kebangetan? Keterlaluan kalau kita nggak bisa
bisa jual ya. Nah hari ini pun tadi saya udah closing 10, tapi orangnya mau ketemu dengan saya. Jadi besok tanggal 18 itu saya panen ya, istilahnya. Ya, sekarang pokoknya harus gembira boleh, senang-senang boleh, tapi tetap kita juga harus tetap fokus. Jadi ada saatnya kita berjuang, ada saatnya kita menikmati, ada saatnya kita juga mensyukuri, gitu ya. Oke, sebelum saya tutup, kemarin waktu makan malam itu saya melihat banyak yang sukacita, banyak yang gembira ya. Semua orang terpukau ya buat video, termasuk saya. Nah, saya baru melihat ya, ternyata kita itu bahagia kalau kita bisa melihat dengan mata kita dan bisa mendengar dari telinga kita. Dan pada saat kita melihat dan mendengar, rasa bahagia itu ada dan muncul. Nah, waktu itu saya juga ingin membagikan rasa bahagia saya dengan cara saya membuat video ya. Saya kirimkan ke keluarga, saya kirimkan ke teman-teman, ke orang-orang yang saya cintai, supaya apa? Supaya mereka bisa merasakan apa yang saya rasakan. Tapi ternyata mereka tidak bisa melihat, mendengar, dan rasa itu tidak mereka nikmati. Karena apa? Karena kita berada di tempat yang berbeda. Dan hari ini kita berada di tempat yang sama bersama KK Indonesia ya. Berarti kita bisa melihat bagaimana indahnya bisnis ini, bisa melihat harapan yang indah lewat bisnis ini. Dan kita juga bisa mendengar, melihat orang-orang yang sukses di sini. Maka marilah sepulang dari tempat ini, kita ajak orang-orang yang kita cintai, teman-teman, saudara-saudara kita yang belum bergabung di KK supaya bisa bergabung di KK. Dan untuk mitra-mitra kita ajak supaya mereka berada di tempat yang sama, sehingga mereka bisa merasakan hal yang sama yang seperti kita rasakan. Oke, go IL bersama Hitsong. Terima kasih.